Nah, makanya hal ini yang jadi catatan kita sebenarnya, kenapa di 10 tahun Warta Bromo diantaranya apa sih opo sing arep dilakoni wali kota, bupati, ya, yang kemarin kita kita kan sebenarnya di situ ngobrol. Karena memang persoalannya pendidikan di Kota Pasuruan ini kalau kita lihat di beberapa variabelnya justru kita paling jelek. Malang. Loh kok iso? Ono data ya, mau paling jelek gitu. Sekarang kebetulan kita berdua, ini Pak Muhammad Asad Asnawi, Direktur Konten Warta Bromo, bersama Tujito. Nah, kebetulan kita lagi ini mendapatkan sesuatu hari ini. Wali kota dan wakil wali kota memaparkan capaian kinerjanya atau prestasinya di setahun terakhir ini, Pak. Setahun kepemimpinan Gus Ipul, Mas Adi. Jadi kita ingin tahu apa saja yang sebenarnya terjadi. Bener nggak sih capaian kinerjanya kalau mau positif kabeh ini, Pak? Ya, selamat dulu lah. Oh, selamat dulu. Ya. Selamat untuk Gus Ipul dan Mas Adi yang sudah bekerja sepenuh hati ya, sepenuh jiwa. Setahun ini. Mudah-mudahan ya, sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Betul. Ya, kebetulan kita berdua ini memang warga, KTP ini warga kota ya, warga kota kebetulan. Jadi ini memang banyak KTP. Ada 3 hal karena sebenarnya ada tagline atau akronim visi misinya itu Pasuruan Kota Madinah, maju ekonominya, terus apa meneng? Indah kotanya dan harmonis warganya. Nah, itu itu adalah perasan dari visi misi Gus Ipul dan Mas Adi. Selama 1 tahun ini sudah dilakukan berbagai hal katanya. Kalau istilahnya maju ekonominya ya memang lebih spesifik di wilayah-wilayah bagaimana meningkatkan PAD, ujungnya di situ sampai penguatan UMKM kan gitu kan. Meskipun angkanya sebenarnya nggak ono apa angka-angka di wilayah ekonomi apa jaring kok sih ya. Terus indah kotanya ini masalah infrastruktur yang berkualitas, lingkungan dan risiko bencana berkurang. Ini juga karena ngomong bencana kok wingi mambengi wis kelelep kota Wasit. Nah, harmonis warganya ini kan kesehatan sosial meningkat, akses pendidikan dan kesehatan terjamin, kepuasan masyarakat, terus guyup rukun, masalah persatuan ya, keberpihakan kepada perempuan, anak, difabel dan penyuluhan sosial ini kabarnya sudah terpenuhi gitu kan. Jadi ada 3 hal itu yang kalau kita peras gitu dari sisi, karena memang akronimnya Madinah, jadi maju ekonominya, indah kotanya, harmonis warganya, sehingga berarti visi misi tercapai gitu ya. Ya, istilahnya visi sudah selesai berarti setahun aja. Nah, cuman ketika kita mencermati, ternyata Gus Ipul itu awal tadi di wilayah birokrasi yang masih stuck gitu ya. Jadi penilaiannya masih B, yang harusnya kalau harapannya double A gitu kan. Seharusnya. Ini masih stuck di B. Jadi buncet dhewe wis pokoknya. Gak ono penilaian meneng selain B soalnya. Masalah birokrasi. Nah, ini yang disoroti Gus Ipul sebenarnya karena kinerja indeks kinerja utama ini menjadi problem, terus penataan birokrasi masih stuck. Ini gimana ini, Mas? Dan itu kayaknya memang jadi salah satu prioritas juga ketika Gus Ipul masuk gitu. Iya, janji kampanye juga ya. Kampanye juga, birokrasi jadi fokus perhatian untuk dibenahi karena ya selama ini juga memang banyak kritik begitu kan di birokrasi itu. Tapi secara umum kalau kita lihat data-data yang disampaikan oleh Gus Ipul tadi hampir semuanya centang biru.
mulai maju ekonominya, UKM meningkat dari 6.000 jadi 13.000, kemudian pengangguran dan lain sebagainya, hampir semuanya cetak biru. Jadi praktis yang disampaikan Gus Ipul ya luar biasa lah. Ada peningkatan ekonomi juga ini. Yang kemarin itu minus tahun 2020 minus kan 4,3 gitu kan. Terus sekarang ada peningkatan sampai di angka 3,4% peningkatan pertumbuhan ekonominya. Jadi kemarin dropnya kena COVID. Ya bisa jadi kena COVID ya. Minus 4 sekarang naik 3,4 ya ini juga ya luar biasa Gus Ipul. Dan dari awal memang kita lihat semangatnya Gus Ipul memang begitu aktif, sering kelayapan ke sana kemari begitu. Tapi indeks ini kan terlalu global begitu Pak. Kita melihatnya ya apapun yang dicapai oleh Gus Ipul hari ini di 1 tahun kepemimpinannya memang luar biasa begitu. Tapi ada beberapa hal juga kalau misalkan kita lihat detail, IPM juga meningkat ya. Kalau kita lihat datanya IPM-nya Gus Ipul 75 di angka 7 bahkan mungkin lebih tinggi dibanding Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi itu IPM secara umum. Tapi kalau kita lihat secara rinci misalkan sektor IPM kan indeks pembangunan manusia ya. Pembangunan manusia. Di dalamnya kan ada faktor partisipasi pendidikan, kemudian partisipasi sekolah. Ya, lebih spesifik memang pendidikan ya. Pendidikan di situ. Nah, persoalannya pendidikan di Kota Pasuruan ini kalau kita lihat di beberapa variabelnya justru kita paling jelek. Malahan. Loh kok iso? Ono data ya, mau paling jelek itu. Kita punya data kebetulan yang untuk data 2021 karena biasanya updating data ini kan dilakukan di akhir tahun. 2021 berarti hari ini kita belum keluar. Nah, kalau kita lihat data di neraca pendidikan daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, justru Pasuruan paling buncit. Di Jawa Timur. Loh, piro? Dari sisi anggaran ya, misalkan ini. Dari sisi persentase setiap tahun memang ada kenaikan anggaran misalkan. Ini di luar transfer dari pusat. Jadi ini yang bersumber dari APBD murni. Di 2017 memang meningkat dari 5,8% jadi 6. Terakhir di 2020 meningkat 13,26%. 2019 ini hanya 9,34%. Artinya ada kenaikan sekitar 4-5%. Itu di tingkat year to year tahunan Kota Pasuruan. Tapi kalau kita lihat di peringkat Jawa Timur justru paling buncit. Di atas nah ini juga mungkin Pasuruan ada saingannya. Mungkin agak pede karena kita ada saingannya Kota Surabaya yang justru peringkat kedua terbawah gitu. Pasuruan di luar transfer pusat itu 13,26. Kalau plus transfer pusat 16,97. Sementara di peringkat atas itu ada Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk yang di luar pusat itu 25,81%. Artinya di sini kita pertanyakan komitmen membangun pendidikan. Itu dia karena di amanat pendidikan, undang-undang pendidikan kan jelas. Misalkan karena pendidikan kan masuk kebutuhan paling dasar prioritas minimal kan 20%. Dan apa kira-kira kan duit apa sih gitu kan? Nah, kita juga nggak ngerti. Nganjuk aja 25 padahal kekuatan Nganjuk berapa? Nah, PDB ini dan seterusnya kekuatan. Gak usah ke Nganjuk, mungkin dengan daerah sebelah lah, dengan Kabupaten Pasuruan ini peringkat ke tengah-tengah sih. Tapi capaian persentasenya hampir 20%, 19,1. Kalau plus dengan anggaran transfer pusat dia sudah 20%. Nah, itu di sektor anggaran. Sementara di misalkan
pekerjaan rumah yang lainnya juga tidak kecil. Misalnya guru yang tersertifikasi juga masih banyak, kemudian sekolah rusak berat di tingkat SD juga masih banyak, masih ada 45 ruang kelas yang rusak gitu. Apa goro-goro iki kan Madinah, Harmoni kan terakhir. Apa goro-goro sing akronim yang ketiga jadi gak begitu perhatian. Sementing kutone indah dhisik gitu ya. Kan ya aku mau Harmoni kan Madinah. Iku masuk di wilayah akses pendidikan dan segala macamnya gitu. Apakah kalau di data yang disampaikan Gus Ipul tadi hampir semuanya tentang biuratnya tidak ada catatan sama sekali. Begitu juga di data yang dipublikasikan oleh Kominfo ya, Pemkot Pasuruan hampir tidak ada sekolah yang rusak. Gitu. Kalau kita baca di laman Kota Pasuruan satu data, kebetulan kita sudah punya itu, jadi semua informasi capaian-capaian bisa diakses di situ. Gitu. Hampir semuanya tidak ada yang rusak. Tapi di data neraca pendidikan nasional untuk Kota Pasuruan, SD masih ada 45 yang rusak berat, 88 rusak ringan. Sementara di SMP ada 45 dan 88. Loh, akeh lah. Ya masih lumayan lah. Yang SMP masih ada 3 yang berat, 27 rusak ringan. SMA masih ada 3 yang rusak berat. Dan SLB ada 1. Nah ini kan mengingatkan kita di tragedi sekolah yang ambruk. Oh iya, Gendong ya. Jadi Gendong. Kita sih berharap hal yang infrastruktur pendidikan ini juga menjadi perhatian, jadi perhatian dan prioritas oleh Gus Ipul gitu, tanpa kita menafikan capaian-capaian apa yang sudah diraih oleh Gus Ipul ini. Itu sih. Tapi kembali kalau itu kan di kategori, kalau di tagline tadi atau di pendidikan, sektor pendidikan, justru ada pengakuan sebenarnya di sini spesifik bidang ekonomi, meskipun tidak ada penurunan tapi peningkatannya lambat gitu istilahnya. Ada pengakuan rendahnya pertumbuhan usaha mikro ya khususnya, lebih spesifik Gus Ipul ada pengakuan di situ hanya 1,53%. Nah, terus peningkatan omset juga kalau disimpulkan oleh Gus Ipul itu 11,68%, itu catatan Gus Ipul. Jadi memang ada peningkatan memang jumlah usaha mikro ada peningkat, bisa jadi mungkin meningkatnya luar biasa sih kalau lihat angkanya 6.000 ke 12.000. Betul. Hampir 2 kali lipat. Mungkin itu juga karena ini ya. Artinya pandemi yang kondisi terjadi pandemi ini kan juga memaksa orang untuk survive, kreatif dan akhirnya muncul embrio-embrio misalkan jadi pengusaha kecil gitu. Pengusaha kecil gitu. Nah, persoalan bahwa progresnya lambat mungkin ya mungkin karena pandemi itu juga artinya sektor bisnis belum benar-benar pulih seperti sebelum ketika terjadi pandemi itu. Nah, makanya hal ini yang jadi catatan kita sebenarnya kenapa di 10 tahun Warta Bromo diantaranya apa sih opo sing arep dilakoni wali kota, bupati, ya, yang kemarin kita kan sebenarnya di situ karena memang ini butuh siasat, butuh strategi, butuh pemikiran yang luar biasa menjelang atau saat ini bagaimana peningkatan ekonomi, pertumbuhan dan seterusnya ini bersiasat piye iku kudu bener-bener ngomong ningkatno kreativitas wali kota gitu atau pimpinan daerah ya pada umumnya. Karena itu yang jadi PR utama diantaranya. Makanya ini kan potensi ada pertumbuhan pengusaha penghasil mikro ini. Nah ini meskipun kecil tapi kalau di kelompoknya ya jadi wakil. Ya, betul. Ternyata dan itu memang jadi salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor UKM, konsumsi itu juga. Ya ini lebih spesifik kita nggak ngerti jumlah rupiah yang sudah dikeluarkan memang, tapi bantuan modal usaha untuk penumpuan kepala keluarga ini juga dilakukan juga. Komitmen Gus Ipul menyatakan komitmen pada perempuan khususnya itu bagian dari janji politiknya gitu. Tapi memang angkanya ini yang belum kita tahu pasti meskipun
yang telah diafirmasi itu sekitar 814 orang. Ini data dari yang sudah disebutkan di pemaparan setahun capaian Gus Ipul. Cuman apakah itu menjadi titik sukses setahun ini gitu? Apa iya? Ya kembali lagi kalau misalkan bicara persentase secara umum capaian visi misi, saya kira mungkin kalau patokannya adalah angka-angka, ya iya. Gitu. Artinya IPM naik, kemudian pertumbuhan ekonomi naik dari beberapa variabel indeks kumulatifnya secara umum memang iya. Tapi kalau kita breakdown lagi, ya ternyata ada beberapa persoalan yang justru justru seharusnya ini tidak terjadi. Misalkan tadi di IPM secara umum indeksnya naik. Tapi ternyata anggaran kita dibanding Jawa Timur, daerah Jawa Timur kita justru rendah. Artinya apa? Jangan-jangan misalkan IPM kita naik 1% misalkan. Jangan-jangan daerah lain justru naiknya 3%, 4% begitu. Artinya kita tetap aja berada di posisi dan memang stuck, memang belum begitu. Kan 75,26 terus sekarang 76,62. Diwalik tok yang komanya itu 26 ke 62. Ada 0,5% tok mean. Jadi perbandingannya mungkin kita bisa bilang dari tahun ke tahun Pasuruan baik, tapi dengan Pasuruan ketika dibandingkan dengan daerah lain ternyata kita malah tambah anjlok paling buncit. Tahun lalu jika tidak salah kita masih peringkat 2 Jawa Timur dari sisi anggaran. Nah, tahun ini ternyata kita paling buncit. Itu satu. Nah, yang kedua juga ternyata angka putus sekolah kita justru meningkat. Loh, putus level apa Ibu? SMA? Kita punya data, kebetulan ini datanya Pemkot juga. Ya, Pemkot. Data Pemkot Pasuruan yang data 2021 belum dipublikasikan. Ini data 2020 ya. Angka SD dan SMP gitu. SD mungkin relatif kecil ya, dari 0,01% menjadi 0,03%. Kalau ditarik mundur lagi dengan 2017 mungkin penurunan. Tapi dibanding tahun lalu ternyata angka putus sekolah meningkat. Nah, kita juga nggak ngerti apakah ini juga terdampak pandemi yang kemudian kesulitan bagi siswa untuk operasional sekolah. Tapi kalau tidak salah kota kan masih gratis ya? Masih gratis. Untuk SD gitu. Iya, SD SMP gratis. Itu. Nah, yang justru peningkatan cukup besar 2 kali lipat adalah di tingkat SMP dari 0,07 menjadi 0,19%. Lah. Ini. Jadi angka ini catatan angka putus sekolah dan ini datanya Pemkot Pasuruan, bukan datanya kita. Nah, itu satu di sektor pendidikan. Kemudian yang kedua juga kasus yang kaitan dengan tadi visi terakhir harmoni masyarakat, termasuk adalah mungkin persoalan gizi ya. Anak kesehatan di situ. Nah, kesehatan mungkin beberapa data yang kita punya, gizi buruk kita memang tidak punya catatan kasus, tapi stunting juga masih ada lah ya. Stunting, gizi kurang masuk stunting nggak? Bukan, gizi kurang. Ya. Gizi baik kita mengalami penurunan. Gitu. Nah, lagi-lagi apakah ini juga terdampak oleh pandemi? Betul kata ya. Diwalik. Jadi di 2000 nah kebetulan memang momentumnya kalau kita lihat grafiknya memang ini adalah kebetulan terjadi ketika masa pandemi. Misalkan di 2019 catatan balita gizi baik kita di 89%. Nah di 2020 turun menjadi 85,7%. Nah kalau kita baca-baca di beberapa riset memang baik yang dilakukan oleh Komisi Anak, misalkan oleh UNICEF juga, memang pandemi memang begitu memberi dampak terhadap pemenuhan gizi
baik untuk anak karena banyak keluarga yang juga mengalami penurunan pendapatan. Oke. Itu kita apresiasi sih sebenarnya Bu Sipul, cuman ini kan ada jumlah kematian yang tadinya 21 sekarang menjadi 17 ya. Ini kan diantaranya. Tapi kan nggak melulu itu gitu. Bahwa sisi kesehatan bayi dan anak ini kan juga menjadi perhatian. Ini juga balita gizi kurang. Nah tadi balita gizi baik menurun dan ini linier dengan balita gizi kurang yang naik. Begitu. Jadi artinya gizi bayi-bayi yang terancam mengalami kekurangan gizi meningkat begitu, makin bertambah dari yang 2018, 2019 stagnan di 1,6. Nah, sekarang 2020 kemarin meningkat menjadi 1,9% gitu. Nah, kita sih berharap begini, misal taruhlah secara umum mungkin Gus Ipul indeksnya baik, tapi paling tidak variabel-variabel yang detailnya ini juga harus dipelototi. Iya, karena yang dilaporkan hanya masalah layanan purut tok. Tapi memang itu bagian dari janji kampanye. Mungkin yang berkaitan dengan spesifik yang lebih lain yang keberlangsungan anak gitu ya. Itu hanya sebatas kalau dicatat yang dilaporkan tadi memang terbatas dibatasi di wilayah jumlah kematian. Bagaimana stunting, gizi kurang atau gizi sampai adakah gizi buruk, ini kita masih tidak ada laporannya. Tapi memang beberapa waktu lalu kita masih menemukan laporan gizi buruk sebenarnya. Cuman angkanya kita lupa memang. Ada lah istilahnya masih ada gizi buruk. Meskipun beda ya dengan gizi kurang memang. Karena itu cerminan juga ngomong peningkatan perekonomian, karena memang pertumbuhan ekonomi juga ini juga terbilang stuck. Gus Ipul sekali lagi cuman hanya lebih spesifik di wilayah UMKM. Bagaimana penguatan perekonomian yang lain ini tidak atau belum sektor manufaktur dan lain sebagainya ya, itu kan belum kelihatan gitu. Kayak misalnya mebel logam itu kan tidak memang ya beberapa sektor yang selama ini menjadi ikon atau andalan kota belum kelihatan. Nah, sekalipun indeksnya kelihatan positif gitu, ada peningkatan gitu. Nah, kemiskinan berapa Pak tadi di Gus Ipul tadi? Dari 6,66 jadi 6,6. Kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan ya 6,66 masih stuck 6,8% gitu. 6,8 terendah di Jatim. Ketujuh terendah di Jatim. Masih kalau perbandingan dengan daerah lain ya masih lumayan gitu kan dari. Tapi tetap artinya itu ada tambahan jumlah warga miskin gitu artinya. Ya. Ini kan cukup. Tapi jangan lupa juga itu capaian itu juga masih jauh dengan capaian 3 tahun yang lalu begitu Pak. Oh ya. 2017 penduduk kebalik ya. Oh ya. 2017 penduduk miskin kita 14.000 ya. Berapa persen itu? Oh ya lebih baik sih ada peningkatan begitu. Angkanya 2019 12.000, 2020 13.000. Persentasenya berapa itu? Persentasenya 6,66 sih. Iya, 6,66. Ada perbaikan gitu. Iya, ini justru ada tambahan 6,88. Oh, meningkat. Iya, ada peningkatan jumlah angka kemiskinan. Ini jadi catatan serius sebenarnya karena ini gini rasio juga artinya jenjang atau jenenge dari kakak Roma itu mau sempat nyetir kakak Roma yang kaya makin kaya yang miskin. Jadi ada artinya berarti mungkin indeks kedalamannya yang makin tajam. Ya, makin tajam ini menjadi 0,31 naik menjadi 0,35. Jadi ada berarti yang kaya makin kaya. Yang miskin tambah nyungsep. Ini PR ini memang secara umum memang
Tapi ini ada pengakuan dari Gus Ipul, kita juga apresiasi. Nah, ya. untuk memperbaiki capaian-capaian ini atau catatan ini apa Pak kira-kira? Iya. Di sektor ekonomi misalkan, kemudian pendidikan, gizi. Sebenarnya ini kok gak iso bombastis ya, targetnya hanya 0,30, hanya poin 0,5. Ini sebenarnya perlu dipertanyakan. Lah iso dadi 0 kenapa kudu 8? Lah iso dadi 0 ngono kan harusnya. Ini kenapa harus 0,30 jadi dari 0,35. Ini juga Kira mungkin pandemi ini juga kan masih dampaknya kan masih terusan gitu kan, masih panjang gitu. Tapi kalau di sektor ekonomi, di sektor mebel, ekonomi usaha kecil, kita mungkin masih memaklumi begitu. Tapi paling tidak di sektor-sektor yang lain yang itu pure menjadi tanggung jawab pemerintah dari sisi pembiayaan, misalkan kayak pendidikan ya mau nggak mau ya itu memang itu yang harus dikatrol jadi prioritas begitu. Tidak bisa kemudian alasan pandemi atau apa karena ya memang nggak bisa, itu ke prioritas memang hal yang mendasar primer itu. Tapi paling tidak harapannya ke depan Gus Ipul bisa lebih lagi untuk mempush yang misalkan di wilayah timur kemarin ada Jelak, atau Banting Jelak, sektor UMKM, kawasan pesisir, unggulan ya. Itu yang menjadi andalan yang harus benar-benar disupport untuk ke depan. Itu sih. Ya kembali sebenarnya ini ya harus diselaraskan juga dengan indeks reformasi birokrasi tadi yang masih itu punya nilai. Malah justru ini memang ada peningkatan, tapi peningkatan sekitar 2% gitu kan. Peningkatan 2%. 2 poin, maaf. 2 poin, maaf. Jadi B, tapi tetap pada posisi stuck di B. Ini kan juga menjadi catatan serius karena Gus Ipul juga mengkritisi juga sebenarnya. Kita dukung juga kalimat Gus Ipul bahwa ini menjadi PR utama bagaimana kinerja aparatur ini menjadi lebih profesional ya. Betul. Harapannya tentu karena ada prestasi, insentif akhirnya bertambah, akhirnya tambah anggaran dan penguatan-penguatan lain menjadi lebih enak. Iki sing jadi PR Gus Ipul sebenarnya. Bagaimana sampai ke double A misalkan. Ini koyoke iku sing kepengin dikarepno sih memang. Double A iku apa ya mungkin. Tapi soalnya memang ternyata sampai jauh ini Gus Ipul ya itu mencermati kinerja ASN-nya atau aparaturnya ini masih belum seperti yang beliau impikan gitu ya. Masih mindsetnya mindset lama gitu kan. Gitu. Ya kita cukup memaklumi sih itu karena Gus Ipul juga punya pengalaman yang panjang di birokrasi. Ya, dari kementerian, gubernur sampai sekarang di ini. Artinya secara personal Gus Ipul kapasitas beliau untuk bagaimana membenahi birokrasi yang marit, mental pegawai, mental ASN yang amburadul. Itu saya pikir dan bagaimana supaya ASN ini termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya kira Gus Ipul cukup punya kemampuan di situ gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah setahun ke depan lagi kita tunggu evaluasinya. Ya, cuman ya memang banyak kalau bisa jadi lah kita sebut kekurangan dari laporan tadi itu kan banyak hanya part-part yang sifatnya sangat kecil gitu. Misalkan layanan RSUD meskipun ada ragamnya, diantaranya adalah bank darah gitu kan. Terus apalagi terus ada hemodialisis ini untuk yang cuci darah itu memang sekarang kita ada. Ya kita patut bersyukur karena mungkin tidak lagi jauh-jauh ke luar kota gitu kan. Itu mungkin lebih spesifik pembenahan di wilayah layanan rumah sakit Purut atau RSUD Darsono. Di wilayah kesehatan karena sebenarnya
kita masih belum mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang dilakukan karena hanya sifatnya sangat parsial, sangat part-partnya sangat kecil gitu loh. Ya mau kesehatan terlalu kecil gitu loh. Misalkan hanya kesehatan itu hanya angka kematian bayi dan rumah sakit, itu toh. Lain-lainnya angka kesakitan. Nah, terus angka kunjungan itu kita nggak pernah tahu. Tidak disampaikan, tidak tahu belum, ya. Padahal itu juga menjadi penting, makin tingkat kunjungan rumah makin rendah, berarti masyarakatnya kan makin sehat. Ya, makin sehat. Gitu kan? Itu diantaranya indikatornya. Kalau itu menjadi sebagai ukuran, kalau nyetir kalimat kita punya ukuran jadi ini ngono mau Gusipul. Lek pidatone kan. Tapi versi kita ukurannya ternyata masih belum mencerminkan ini secara utuh gitu kan, karena hanya 1, 2, jangan-jangan yang lain ternyata tinggi, angka kunjungannya tinggi. Gak lama itu. Enggak ya. Ya, namanya juga catatan kritis. Ngelem-ngelem kan sudah. Oh ya, ngelem wis yo. Oh. Awal tadi kita sudah buka ya, kita mengapresiasi ya, beberapa capaian yang luar biasa. Tapi PR-nya juga tidak mendesak untuk segera dibenahi. Misalkan tadi yang Pak Tuji bilang, misalkan infrastruktur baru kemarin juga pusat kota kate kelem gitu. Wis kelelep gitu. Alun-alun yang dulu nggak pernah banjir separah itu juga ternyata ini. Artinya satu sisi ada beberapa capaian yang cukup baik, tapi di sisi lain mungkin ini juga menjadi beban, tugas berat untuk Gusipul. Permukiman di wilayah utara, wilayah kelurahan Trajeng Tambahan itu kemarin kan misalnya kelelep. Gak tahu mlebu omah kebetulan memang. Padahal dulu juga nggak pernah sampai 2008 juga nggak salah itu. 2008 pas banjir bandang ya, banjir sekali. Besar. Itu. Jadi tapi kita juga kaitan dengan kinerja aparatur kita, aparatur Gusipul itu juga kita apresiasi. Sekarang sudah WTP yang tempo hari masih wajar dengan pengecualian, ini tanpa pengecualian artinya dan itu memang penting sebenarnya. Cuman ini yang tidak banyak orang tahu. WDP, WTP. Kenapa apa sih gelar WDP, WTP? Statusnya kesane kok gak penting belas modelnya. Tanpa apa istilahnya sing gak predikate iku? Iya, WDP tanpa sing gak ngetokno opini itu loh. Apa BPK ada istilah kan ada 3 ya, gitu. Nah masyarakat mungkin tidak memahami ini penting karena begini, daerah yang mendapat WTP wajar tanpa pengecualian itu akan mendapat insentif. Iya, insentif. Katanya tadi ada 6 miliar tambahannya. Iya. Kabupaten Pasuruan dulu sampai 25 sampai 30 miliar gitu setahun. Nah, kalau nggak dapat WTP, WDP misalkan grade-nya di bawah itu ya nggak dapat. Biarpun hanya 5 miliar misalnya itu kan lumayan kan? Untuk ngomong untuk pengadaan seragam gratis misalkan, untuk tambahan beli obat. Untuk kan nempel dalan itu kelasnya Pasuruan Kota sing sawupit kan. Lumayan duit gede. Tapi memang itu mencerminkan manajemen anggaran yang mumpuni ya. Kalau tata kelola baik keuangan ya. Sektor keuangan. Karena itu juga bagian dari kinerja aparatur sipil negara ASN kita. Karena memang penting status WTP tidak lagi jeblok di wilayah apalagi tidak ada opini, tambah keliru kabeh. Disclaimer. Tidak ada opini. Ini malah jeblok meneng tambahan. Ya, karena dulu kita memang banyak bermasalah di persoalan manajemen aset Kota Pasuruan, karena banyak aset-aset Kota Pasuruan yang tidak terdata atau banyak dikuasai oleh orang lain, sementara daerah tidak mendapat kontribusi sama sekali, misalnya tidak ada sewa dan kerjasama dan sebagainya gitu. Nah, di eranya Gusipul ini tak pikir ini menjadi salah satu poin yang sangat baik. Di awal masuk sudah dapat WTP.
Ini selaras dengan MCP, jadi kontrol apa itu tadi yang berkaitan dengan penguatan anti korupsi ya. Itu yang tadinya 45 poinnya menjadi 85. Ada peningkatan luar biasa. Naik luar biasa. Jadi benar-benar di-grade, tidak ada lagi kebocoran dan seterusnya. Ini kan jadi bagian mungkin selaras dengan WTP tadi diantaranya. Ya kita apresiasi itu. Terus ini ada keterbukaan publik yang tadinya 16 menjadi 2 kali lipat 32. Ini juga poin. Ya itu juga menjadi faktor penilaian good governance itu ya, untuk membangun pemerintah yang transparan, yang baik dan bersih. Karena tanpa keterbukaan informasi publik juga akan percuma. Bagaimana kita bisa menilai pemerintah itu apakah bersih atau enggak kalau pemerintahnya tertutup gitu. Makanya salah satu poinnya juga adalah kita mengapresiasi karena Pak Surya sudah punya sudah punya portal Satu Data dan itu kan memang menjadi salah satu program nasional. Dengan Satu Data itu karena kita ingin semua kebijakan, semua program pemerintah yang diambil itu berdasarkan atas data. Data, eviden, bukti, jadi tidak sekedar asumsi, anggapan atau analisa-analisa yang tanpa didukung oleh bukti-bukti yang matang. Dan Pak Surya sudah punya itu, sekalipun beberapa diantaranya memang belum terupdate, belum ada update data yang dipublikasikan, tapi paling tidak misalkan di dinas kesehatan beberapa data penyakit misalkan TBC ada di situ, kemudian anggaran, pendidikan, termasuk saluran irigasi yang kondisinya seperti apa juga sudah di-upload di situ. Dan kabupaten kayaknya belum nge-share itu, dan ini menjadi sesuatu yang baik lah, awal yang baik. Jadi ini kan berkaitan juga banjir, ngomong bagaimana penataan sanitasi dan seterusnya, itu kan juga bagian kesehatan. Ini kan masih belum terungkap juga seperti ini. Kita loncat lagi ke sana. Tapi ini juga kita syukur juga ono perencanaan pembangunan daerah ini masuk nominasi ini. Ini juga jadi wingi-wingi lapo terusan. Nah itu dia. Jadi ya untungnya alhamdulillah sekarang masuk nominasi sih Polo. Jadi masuk jadi perencanaan pembangunan daerah PPD. Ini Kota Pasuruan masuk nominasi. Jariin Gus Ipul mau yo artinya Kota Pasuruan sudah punya satu konsep perencanaan pembangunan di masa depan. Ya, yang cukup mateng gitu kan. Ini masuk nominasi, alhamdulillah bisa niku. Masuk gak menang gak apa-apa. Syukur-syukur iso siji loro telu tambah lebih apik itu memang. Tapi pertanyaannya, lah wingi-wingi lha apa? memang gak ada perencanaan memang kemarin gitu kan. Ya kira-kira ngono lah. Iya. Tapi ini juga saya sih belum tahu bagaimana detail atau konsep perencanaan pembangunan Kota Pasuruan ke depan seperti apa begitu. Tapi di beberapa program kegiatan yang kita belum lihat adalah bagaimana Gus Ipul membangun Kota Pasuruan ini sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan iklim. Karena harus diakui bahwa perubahan iklim ini dampaknya begitu masif ya. Misalkan endingnya nang bencana. Endingnya ke bencana. Dan kenapa ini menjadi adaptasi itu menjadi penting? Karena Pasuruan juga kota pesisir, kota pelabuhan begitu. Dia punya berbatasan langsung dengan ada ancaman rob ya, laut, ada ancaman rob, abrasi. Nah, rob ini yang beberapa tahun terakhir juga mulai terasa dampaknya. Misalkan di wilayah Gadingrejo yang dulu belum pernah kena rob, sekarang kan sudah masuk ke permukiman. Nah, kita sih berharap misalkan Gus Ipul juga memberi perhatian di sana bagaimana masyarakat sekitar pesisir itu juga beradaptasi dengan kemungkinan terburuk. Itu bisa disangkut dengan Pasuruan kelelep tahun 2050. Ya
Ya bisa artinya prediksi itu kan dibikin oleh Climate Center ya, salah satu lembaga yang memang dia konsen terhadap lingkungan termasuk memetakan potensi dampak perubahan iklim itu. Karena misalkan di Jawa Tengah saja ada satu kecamatan yang dalam 4 tahun dia sudah kehilangan daratan 5 km. Di Sumatera? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dan itu kan masih satu garis dengan perairan Jawa. Iya. Dengan kita. Hanya 4 tahun, 4 sampai 5 tahun dia kehilangan 5 km. Nah, bayangkan kalau misalkan Pasuruan, Panggung-Rejo 5 tahun, berarti kan lautnya sudah sampai alun-alun. Alun-alun kan. Itu artinya bahwa dampak perubahan iklim ini kan bukan mitos begitu. Nyata terjadi. Nyata terjadi. Misalkan di Leko juga perairannya makin ke selatan, ke daratan. Nah, Pasuruan, Gading-Rejo yang dulunya aman dari rob, sekarang juga mulai kena banjir rob kan. Beberapa kali kita tanda-tanda harus ketok gitu. Tanda-tanda sudah kelihatan. Nah, prediksinya dari Climate Center kalau misalkan ini tidak ada upaya mitigasi, tidak ada upaya antisipasi ya, 2050 air laut akan sampai ke alun-alun begitu. Nah, paling tidak kan abrasi dan juga akresinya ini yang juga harus dihitung gitu. Jadi akresinya misalkan dari penambahan daratan, karena kita tahu misalkan pertanian di daerah hulu itu kan endapan lumpurnya kan terbawa ke sini. Berapa luasan daratan dari tambahan-tambahan ini tiap tahun ini kan kita nggak pernah dihitung ya. Nggak pernah dihitung gitu. Kita nyari datanya juga kemana, padahal itu mestinya kan wilayahnya Bapeda, wilayahnya Dinas Kelautan Lingkungan Hidup. Kan dua gara ngitung lah. ya repot juga, padahal ya itu sebagai ukuran itu menjadi data ukuran bukti, untuk ngomong kebijakan pembangunan ke depan gitu. Makanya kita sih berharap karena saya juga belum nggak ngerti bagaimana konsep ke depan, misalkan ke pesisir seperti apa potret 10-25 tahun ke depan, tapi paling tidak saya berharap Gus Ipul juga memberi prioritas ke situ, bagaimana mitigasi, adaptasi oleh masyarakat pesisir itu. Karena mereka yang paling terdampak pertama ya mereka itu. Warga yang di pesisir. Singkelem di sini. Waduh, pelanggaran ini. Gitu, jadi adaptasinya sampahnya di sana, karena kita tahu wilayah pesisir memang selama ini dicap. Iya, sebagai kumuh. Namanya daerah kumuh. Ya. Gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kumuh ya kebetulan ada pengurangan. Ada perbaikan. Ada perbaikan lah ya. Ya memang jadi memang satu kesatuan banyak hal yang memang belum terungkap. Jadi hanya spot-spot kecil yang ya kalau di kesehatan tadi hanya mengungkap masalah keberhasilan layanan di RSUD ya. Ya, yang disebut tadi Manula itu sekarang tidak lagi antri, tapi ada khusus juga untuk ya. Jadi ono klinik khusus Manula. Tidak muni Manula langsung nggak usah melu antri kan. Itu itu satu bagian yang mungkin itu inovasi-inovasi itu kan yang bikin indeksnya naik. Itu diantaranya. Ya wis. Apa? Sekali lagi kalau disimpulkan dari Gus Ipul itu ada keunggulan ya, semangat perubahan. Di sini kondusif secara politik ya mungkin. Ini masalah keamanan tadi sempat diapresiasi ya. Karena kalau tetap jadi perhatian. Kalau kita ingat awal-awal Gus Ipul yang dibayangkan saya sih membayangkan mungkin pemikirannya Gus Ipul kota Pasuruan kutone cilik, penduduk durung akeh mungkin gampang notone begitu kan. Ternyata ya embo. Tapi paling tidak setahun ini kan sudah mulai kelihatan. Ada. Ya. Progresnya, indeksnya. Cuman ya gitu. Ternyata ada pengakuan, ada kelemahan yang diungkap oleh Gus Ipul. Kelemahan dalam mengelola itu dia adalah itu mental birokrasi. Terus anggaran dan waktu yang terbatas. Dia punya waktu periode yang 3,5 tahun saja gitu kan diantaranya, tidak 5 tahun seperti yang lain.
Ya, pasangan ini. Terus mental ini yang jadi birokrasi catatan. ini karena tidak mungkin seorang Gusipul seorang diri kemudian akan membenahi Kota Pasuruan secara itu sekaligus menjadi tantangan Gusipul membangun agile mindset yang mindset pegawai ya, pejabat-pejabatnya. Mungkin itu serangkaian yang kita bisa gambarkan Bolawarmo. Ada banyak catatan sebenarnya, diantaranya ya bagaimana ke depan, yang terpenting sekarang karena ini masuk wilayah cuaca, bagaimana pendekatannya adaptif ke wilayah lingkungan ya. Ya, itu diantaranya kebijakan-kebijakan pembangunan ini belum bisa melihat ya. Belum mendapatkan itu apa arah dan jadi tantangannya kalau secara umum ya masalah pandemi ini bagaimana pasca pandemi atau saat pandemi ini meningkatkan ini inovasinya apa ya, lebih bergerak lagi, peningkatannya tidak lagi sebatas di UMKM tapi karena hal-hal lain, penguatan sampai ujungnya di peningkatan PAD ya. Ini apa yang harus dilakukan, ini juga belum nampak. Saya kira itu yang bisa apapun capaian Gusipul dalam setahun ini ya kita patut apresiasi ya. Memang khususnya di Purut ya, kalau yang lebih spesifik itu. Dan pesannya mungkin jangan tidur. Gusipul Mas Adi belum boleh tidurnya. Gusipul menurut saya nggih. Ini ngerocos saya. Tapi rapopo lah. Memang iki sing iya. Jadi yang perlu risiko jadi pejabat kan begitu. Iya. Ya, pokoknya lah iso gak oleh turu yo. Gak oleh turu. Gak oleh turu yo. Lo mau jadi pejabat ya harus siap-siap. Ya itu tadi Bolawarmo yang bisa kita sampaikan diskusi ringan kita tentang setahun kepemimpinan Gusipul Mas Adi. Terima kasih Pak. Oh satu lagi mungkin pesannya dan kalau Gusipul dan Mas Adi sudah melakukan banyak hal, ya ayo masyarakat kotanya juga jangan berdiam diri, sama-sama untuk berubah. Iya. Kalau sing anu lagi fokus lagi bersih-bersih, lagi ngingetno bersih-bersih. Nggak pasukan bersih-bersih kan luar biasa, sak kota diresiki kabeh bisa memang. Cuman ternyata ada problem penyumbatan selokan sampai pendangkalan sungai, mungkin sampai dan seterusnya sampai wilayah muara dan pantai. Ini jadi problem serius di wilayah. Bagaimana ini jadi perhatian dan mungkin lebih singkat mitigasi bencana ini lah. Ya. Antisipasi dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Bolo. Terima kasih Pak At. Siap. Mungkin. Terima kasih, nanti disambung lagi kan. Nanti disambung ngobrol-ngobrol. Sukses selalu Gusipul Mas Adi. Bolawarmo sehat terus. Maju kotanya. Harmoni warganya.